Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, taufik dan hidayah serta inayah dan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita semua. Selawat berkah salam ke ribaan junjungan kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang bersalawat kepada Rasulullah SAW dan termasuk Allah SWT. Innallaha wa malaikatu yusallu 'alan nabi. Ya, sungguhnya Allah dan para malaikatnya juga mengucapkan selawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita juga termasuk hamba Allah yang senantiasa berselawat kepada Rasulullah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah SWT, di kajian Mutiara Pagi ini kita mengkaji salah satu asma Allah, ya, yakninya Al-Jabbar. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar. Ya Jabbar inilah yang akan kita kaji pada pagi hari ini. Ya Jabbar itu, Al-Jabbar adalah kehendak Allah, tak ada satu pun yang bisa menghalanginya. Artinya Allah yang maha memaksa kehendaknya apa yang ia inginkan. Jadi Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, ini bisa kita buktikan melihat Allah berkehendak apa yang ia inginkan. Ya, apapun yang terjadi di muka bumi ini itu berdasarkan kehendak Allah. Dan termasuk ya benda-benda yang ada di muka bumi ini seperti api, katakan begitu. Api itu sifatnya memang membakar, tetapi belum tentu api itu bisa membakar kalau Allah tidak berkehendak. Coba kita lihat di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Raja Namrud bersama pasukannya sudah mengumpulkan kayu besar, onggok besar yang luar biasa. Apa tujuan mereka? Tujuannya adalah untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Karena mereka tidak suka dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka mengatakan Ibrahim adalah menantang ajaran nenek moyang mereka. Apa yang terjadi di waktu itu setelah kayu dionggokkan kemudian dihidupkan api, dimasukkan Ibrahim ke dalam. Apakah Nabi Ibrahim terbakar? Tidak, ya Pak, tidak. Nabi Ibrahim tidak terbakar ketika, kenapa? Karena api sesungguhnya tidak membakar kalau tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan kita coba pula nanti di rumah, api ini tak membakar, terbakar pula telunjuk. Kita tidak, ma'rifatnya itu nanti tidak pas. Tapi yang jelas ini dibuktikan di masa Ibrahim alaihissalam dibakar, ya, oleh raja yang bernama Namrud ketika itu, tapi malahan Ibrahim alaihissalam menggigil kedinginan. Coba bayangkan, kunu badan, ya, salamatan ala Ibrahim. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah. Ketika Allah perintahkan api itu dingin, maka api pasti mengikuti. Dia dingin. Disinilah terbukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kehendak yang tak bisa diprediksi oleh manusia. Kehendak manusia kalau tidak berdasarkan kehendak Allah, pasti tak akan terwujud. Begitu sombongnya Namrud itu, tapi alhamdulillah Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian di waktu Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun bersama bala tentaranya, maka Allah berkehendak laut itu dibelah. Akhirnya di lautan terbentanglah jalan yang bisa ditempuh oleh Nabi Musa alaihissalam bersama pasukan. Coba kita bayangkan Bapak yang berbahagia, jika Allah tak berkehendak, tak mungkin laut itu bisa terbelah, bisa menjadi jalan, Pak. Itulah kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Jabbar. Kehendaknya tak bisa dihalangi oleh apapun. Coba kita bayangkan.
Di waktu Nabi Musa alaihissalam sampai di seberang sana, rupanya Fir'aun bersama bala tentaranya tahu dia bahwa dia melewati ini. Juga mereka mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu laut masih terbelah, jalan terbentang di tengahnya. Tetapi apa yang terjadi? Di waktu sampai di tengah, disitulah Allah berkehendak disatukan kembali air itu. Kira-kira mampu tidak Fir'aun untuk mengatasi, Pak? Tidak. Maka dia ditenggelamkan oleh Allah, namanya di Laut Merah. Itulah Fir'aun laknatullah. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Bahwa Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala maha memaksa terhadap kehendaknya. Apa yang diinginkan oleh Allah, takkan ada satupun makhluk yang bisa menghalangi. Al-Jabbar. Itu contoh yang pertama, Bapak hadirin yang berbahagia. Kita lihat contoh yang kedua. Di waktu Abraha bersama pasukan berencana untuk menghancurkan Ka'batullah, mereka datang dari Yaman berkelompok besar. Mereka juga membawa 12 ekor gajah ketika itu. Untuk apa? Dia berencana nanti akan mengalungkan rantai di sekeliling Ka'bah, ditarik dengan 12 gajah. Dia berpikir ini akan hancur. Sesampainya di pertengahan jalan, ada orang yang sudah curiga kemana kira-kira Abraha ini bersama pasukan. Bahkan pada akhirnya dia sampai ke kota Mekah. Abraha mencari siapa orang yang berpengaruh di Mekah ini. Ternyata beliau mendapatkan informasi namanya Abdul Muttalib. Namun sebelum mereka itu menjumpai Abdul Muttalib, salah satu cara yang dilakukan oleh Abraha bersama pasukannya ini adalah merampas harta-harta orang Mekah dan termasuk binatang-binatang ternaknya. Bahkan Abdul Muttalib sendiri 200 ekor ontanya diambil oleh Abraha bersama pasukan. Jadi kemudian setelah itu, Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah SWT, Abraha menemui Abdul Muttalib. Setelah bertemu dengan Abdul Muttalib, apa katanya? Wahai Abdul Muttalib, engkau orang berpengaruh di Mekah. Saya akan sampaikan kepada anda bahwa hari ini kami akan menghancurkan Ka'bah ini. Akan kami pindahkan ke Yaman. Apa kata Abdul Muttalib? Wahai Abraha, yang jelas saat ini yang saya minta adalah onta yang 200 tadi. Saya enggak ganggu ini apa rencanamu untuk Ka'bah ini. Tapi yang jelas kembalikan onta kau 200 ekor itu. Ketawa Abraha di waktu itu, dia ketawa. Wahai Abdul Muttalib, saya heran melihat anda. Padahal Ka'bah ini akan dihancurkan. Ini adalah harga diri orang yang bertauhid. Nah, dia tahu pula Pak Abraha ini. Harga diri orang kenapa tidak ini yang kau permasalahkan? Apa kata Abdul Muttalib? Kalau onta tadi milik saya, diamanahkan oleh Allah, saya gembalakan. Tetapi kalau Ka'bah ini saya tidak mampu Abraha. Ini milik Allah, yang mampu melindungi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa yang terjadi? Abraha tetap memaksakan kehendak. Kemudian onta tadi memang dikembalikan kepada Abdul Muttalib, tetapi Ka'bah akan dihancurkan. Apa yang terjadi, Bapak hadirin jamaah yang berbahagia? Bukannya mereka berhasil, bukan. Mereka tidak berhasil. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mendatangkan toiran ababil, wa arsala alaihim toiran ababil. Allah utus burung-burung yang berbondong-bondong. Ababil itu bondong-bondong. Jadi kalau burung ababil adalah burung yang berbondong-bondong. Burung tersebut membawa tanah liat yang terbakar. Kemudian mereka keliling di atas pasukan Abraha itu. Dia jatuhkan ke bawah satu persatu. Akhirnya siapa yang kena, maka dagingnya itu rontok bagaikan ulat memakan daun-daun. Sehingga menurut riwayat Bapak yang berbahagia, Abraha lari bersama pasukannya. Bahkan dia dikawal oleh 2 orang. Ketika dia lari, ini mulai rontok satu persatu. Akhirnya Abraha juga meninggal di suatu kampung. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, timbul pertanyaan, kenapa Palestina hari ini?
Kenapa Palestina tidak didatangkan burung ababil oleh Allah padahal umat Islam sudah tertindas di sana? Jawabannya adalah bisa jadi bapak-bapak hadirin jamaah subuh yang berbahagia, Allah berkehendak kepada orang Palestina, mereka mati syahid, surga sudah menunggu mereka. Silakan Pak, mungkin ada pertanyaan. Berarti saya dengan al-jawab tadi dengan fa'alul lima yurid, Allah membuat barang sekehendak. Iya, pas betul. Itu salah satu dalil. Fa'alul lima yurid. Allah berkehendak terhadap apa yang diinginkannya, dan kehendaknya Allah tak bisa dihalangi oleh apapun. Pas Pak, itu luar biasa. Dan rujukannya ini adalah termasuk Al-Hasyr ayat 23. Silakan Bapak yang bisa melihat nanti. Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul qudus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar. Insyaallah. Jadi itu termasuk bahwa Allah berkehendak terhadap segala sesuatu dan tak bisa dihalangi oleh apapun. Ini luar biasa. Nah, inilah kajian kita di subuh yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Semoga kita bersama, juga pengurus inti yang hadir, ada Pak Aman, Pak Rambe, mudah-mudahan kebersamaan kita di majlis ini menjadi majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.